biasa. Yes, yes. Wah, semuanya tampak bersemangat ya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita explain terlebih dahulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Tidak, Bu. Nah, semua ibu sudah berbangkit berdiri. Nah, ibu perhatikan ya sekali tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa, Bu. Ayo kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pada pagi hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Tidak, Bu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang peta. Tentang apa? Peta. Ada yang tahu apa itu pengertian dari peta? Tidak, Bu. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari peta? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, jadi peta itu merupakan gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar diperkecil dengan skala tertentu dengan dilengkapi oleh simbol penjelas. Ayo kita baca sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang terkecil dengan skala tertentu dengan dilengkapi oleh simbol penjelas. Iya, jadi peta itu merupakan gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar, diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi oleh simbol-simbol penjelas. Baik, sekarang kita masuk ke syarat-syarat peta. Ada yang tahu apa aja itu syarat-syarat peta? Tidak, Bu. Nah, syarat-syarat peta. Kita masuk ke syarat peta. Syarat-syarat peta yang pertama itu ada konform, yang dimana pengertian dari konform ini merupakan bentuk dari sebuah peta, yang digambar serta harus sebangun di wilayah asal. Yang kedua itu ada ekuidistan, yang dimana artinya jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu ekuivalen, yaitu
di peta dengan skalanya dan sama dengan keadaannya. Nah, jadi syarat-syarat peta itu yang pertama yaitu konform, yang dimana bentuk dari sebuah peta yang digambar serta harus sebangun di wilayah asalnya. Yang kedua, equidistant, yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang ditentukan. Tiga, yaitu equivalen, yang dimana daerah atau bidang yang dibentuk di peta dengan skalanya dan dalam keadaan wilayahnya. Nah, sebuah peta dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat peta tersebut. Syarat-syarat peta yang ketiga ini. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, yang sekarang kita masuk ke manfaat peta. Ada yang tahu apa aja itu manfaat dari peta? Saya, Bu. Ya, Adel, apa aja manfaat dari peta? Dapat menjadi alat bantu pendidik untuk mempelajari muka bumi dan segala fenomena geografi, dan dapat menjadi alat bentuk analisis penelitian. Iya, yang pertama itu manfaat dari peta itu dapat menjadi alat bantu analisis penelitian. Yang kedua, dapat menjadi alat bantu pendidik untuk mempelajari muka bumi dan segala fenomena geografi. Yang ketiga, mengetahui keadaan sosial, budaya, ekonomi suatu daerah. Dan yang keempat, memperlihatkan ukuran atau luas, bentuk, arah, dan jarak satu objek geografi pada peta. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur peta. Ada yang tahu apa itu unsur-unsur peta? Tidak, Bu. Nah, unsur-unsur peta yang pertama yaitu judul. Nah, dalam membuat sebuah peta, terlebih dahulu kita harus menggunakan judul. Nah, pengertian dari judul ini, biasanya judul ini diletakkan di bagian atas atau di bagian bawah dan atau di atas kanan. Nah, yang kedua yaitu legenda. Ada yang tahu apa itu pengertian dari legenda? Tidak, Bu. Legenda itu merupakan keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami sebuah peta. Jadi bisa dikatakan simbol ini merupakan keterangan dari simbol untuk memahami peta. Nah, unsur yang ketiga yaitu orientasi atau tanda arah. Biasanya orientasi atau tanda arah ini diletakkan jika ada garis lintang atau bujur koordinat untuk menentukan arah pada peta. Nah, unsur-unsur yang keempat yaitu skala. Skala ini merupakan bagian yang penting dalam sebuah peta, karena skala ini merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Dan yang unsur yang kelima yaitu simbol. Simbol ini merupakan unsur yang terpenting dalam sebuah peta, karena untuk menentukan unsur-unsur peta terlebih dahulu kita harus mengerti simbol. Nah, simbol pada peta ini merupakan tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, unsur-unsur yang keenam yaitu warna peta. Warna peta ini digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek yang ada di permukaan bumi dan memberi kualitas atau kuantitas simbol pada peta. Warna-warna pada peta ini memiliki warna hijau, ada warna merah, ada warna hijau muda, ada warna kuning, dan ada warna coklat muda.
dan ada juga warna biru muda, dan ada juga warna biru keputihan. Dan unsur yang ketujuh yaitu tipe huruf, yang dimana tipe huruf ini berfungsi untuk mempertebal arti simbol-simbol yang ada. Unsur yang kedelapan yaitu garis astronomis, yang dimana garis astronomis ini terdiri dari garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk membentuk letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah atau satu sama lain. Nah, yang kesembilan ada inset. Unsur yang kesembilan ini merupakan inset, yang dimana inset ini merupakan peta kecil yang disisipkan pada peta utama. Nah, unsur-unsur peta yang ke-10 yaitu garis tepi peta. Garis tepi peta, yang dimana garis ini untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis. Yang ke-11 yaitu sumber dan tahunan pembuatan. Sumber peta adalah referensi dari mana peta itu dibuat, agar kita lebih mengetahui peta itu dibuat, siapa yang membuat peta itu, dan tahun berapa peta itu dibuat. Dan itu makanya unsur sumber dan tahun pembuatan ini sangat penting dalam membuat sebuah peta. Dan yang terakhir, yang ke-12 yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat dan timur atau dari arah timur dan barat. Sedangkan garis bujur itu garis yang membujur dari daerah utara ke selatan dan dari selatan ke utara. Di sini ibu membawa sebuah peta wilayah Republik Indonesia.